Shalom pemirsa Unai TV, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Unai TV. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya saat ini sudah sampai di pelajaran yang ke-6 dengan judul Memahami Pengorbanan. Dan saat ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan gembala dari Universitas Advent Indonesia. Yang pertama saya akan sapa Pendeta Nofri. Shalom Pendeta. Shalom Moses, shalom saudara pemirsa, para pelajar kitab. Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam siaran pelajaran diskusi sekolah sahabat. Kiranya saudara diberkati dengan pelajaran yang akan kita diskusikan dan sampaikan. Kemudian saya juga sapa Pendeta Laya. Shalom Pendeta. Shalom Moses, shalom pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai, hikmat surgawi selalu menyertai sehingga bisa memahami pelajaran sekolah sahabat yang akan kita pelajari pada saat ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk ke pelajaran yang menarik. Dan ayat intinya terdapat dalam Wahyu 5 ayat 9 yang bunyinya, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka memeterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Namun sebelum kita melanjutkan ke pelajaran yang menarik ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Laya. Ya, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada saat ini, karena Tuhan telah menyertai kami dari minggu ke minggu di dalam belajar firman-Mu. Sekarang kami mau belajar firman melalui pelajaran sekolah sahabat ini, memahami pengorbanan. Biarlah Tuhan memberkati kami, hamba-Mu, Pendeta Pata dan juga Moses, yang akan menuntun pemirsa dimanapun mereka berada pada saat ini untuk memahami firman ini dengan baik. Biarlah Tuhan mengurapi kami, sehingga kami benar-benar menjadi alat bagi Tuhan, sehingga setiap pendengar memahami dengan baik firman Tuhan ini, dan mereka juga memiliki kemampuan surgawi untuk menghidupkan firman ini dalam kehidupan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir proses belajar ini. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Di pelajaran saat ini, ada suatu masalah yang disorot oleh penulis, yaitu banyak orang saat ini tidak mengerti akan simbol-simbol yang ada di Perjanjian Lama, khususnya mengenai bait suci, lalu domba pengorbanan, dan banyak hal lagi, sehingga mereka menganggap itu semua adalah literal. Padahal ada beberapa simbol yang perlu dimengerti agar kita mengerti mengenai pengorbanan Yesus di Perjanjian Baru. Untuk itu, supaya kita satu pemahaman, maka kedua hamba Tuhan akan menjelaskan. Dan dimulai oleh Pendeta Nofri yang akan menjelaskan pelajaran yang hari Minggu mengenai pengorbanan yang sia-sia. Oke, baik. Shalom saudara-saudara. Kalau kita melihat dari pelajaran ini, berbicara tentang pengorbanan yang sia-sia, di mana kalau kita perhatikan bagaimana sistem pengorbanan itu dari sejak di zaman timur dekat kuno, mana pengorbanan ini adalah menjadi kebiasaan bagi orang-orang di zaman itu untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewa mereka, untuk bersyukur atas pemeliharaan dewa-dewa terhadap bangsa ini. Dan pengorbanan ini dilakukan sebagai satu cara mereka untuk menyenangkan dewa-dewa mereka, yang mereka anggap bahwa dewa-dewa mereka ini yang menciptakan mereka. Kemudian dewa-dewa inilah mereka memberi makan kepada dewa-dewa. Menjadi istilahnya kalau sekarang ini satu persembahan kepada berhala-berhala. Oleh karena mereka telah diberkati, mereka telah dilindungi,
diberi kemenangan mungkin dalam peperangan sehingga mereka memberi pengorbanan kepada dewa-dewa mereka. Tetapi Alkitab menjelaskan secara berbeda bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan adalah satu simbol bagaimana Tuhan yang menciptakan kepada manusia dan Tuhan juga yang memenuhi kebutuhan manusia. Tuhan yang memberi makan, bukan kita yang memberikan. Tuhan yang juga memberi keselamatan dan yang memberi pengorbanan kepada manusia, bukan manusia yang mempersembahkan korban untuk datang kepada Tuhan oleh karena mereka mau memberi sesuatu kepada Tuhan. Tapi di dalam Alkitab pengorbanan oleh karena Tuhan yang mengorbankan dirinya terlebih dahulu kepada kita, kemudian Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kita. Sehingga apa yang kita lakukan kepada Tuhan itu adalah simbol bagaimana kita mengakui bahwa Tuhanlah ya, sebagai yang menyelamatkan dan yang memberikan semua kebutuhan dalam kehidupan kita. Itu tradisi di Timur Tengah, ya, Timur dekat kuno zaman dahulu. Nah, kalau kita melihat bagaimana sejarah bangsa Israel sehubungan dengan pengorbanan, kita lihat di dalam Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 15, kemudian 56 ayat 6 dan 7, Mazmur 51 ayat 19, di sini menunjukkan bahwa bangsa Israel membawa pengorbanan, tetapi mereka penuh kejahatan dan tangan mereka penuh dengan darah. Sehingga pengorbanan mereka ini ditolak oleh Tuhan. Dan mereka datang kepada Tuhan membawa pengorbanan, datang pada hari Sabat, tetapi mereka tidak menyucikan hari Sabat itu atau menajiskan hari Sabat itu. Sehingga ada pengorbanan yang ditolak kalau kita lihat di sini. Ya. Tuhan menolak pengorbanan bangsa Israel karena mereka berpikir bahwa kalau mereka sudah bawa korban bakaran kepada Tuhan itu sudah cukup, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi mereka berbuat kejahatan. Yang Tuhan inginkan adalah seorang membawa pengorbanan, tetapi hatinya juga itu melakukan yang Tuhan kehendaki. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang Israel, mereka tidak melakukan yang Tuhan kehendaki, tetapi mereka membawa korban. Jadi korban itu menjadi sia-sia, tidak punya makna dan arti lagi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Karena yang Tuhan mau mereka untuk membawa korban tetapi melakukan kebaikan, dan inilah yang Tuhan kenankan kepada korban yang benar, yaitu hati mereka yang mereka serahkan kepada Tuhan. Nah, sejarah Israel ini, penolakan ini bukan kali ini terjadi. Ini sudah terjadi sejak dalam cerita penciptaan. Setelah manusia jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, kemudian dalam Kejadian pasal 4 diceritakan bagaimana Kain dan Habel membawa korban kepada Tuhan. Ya. Sebagaimana tadi kita sudah pelajari di awal bahwa Alkitab mengajarkan bahwa membawa korban kepada Tuhan itu adalah simbol bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Bukan mereka memberi makan kepada Tuhan seperti praktek orang, maksudnya cara dunia membawa korban. Tetapi ini adalah simbol pengakuan bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Dan di dalam Alkitab kalau kita lihat bagaimana
pengorbanan itu adalah simbol Tuhan yang akan mati bagi manusia. Di dalam Kejadian pasal 3:15, Tuhan berjanji bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala dari ular. Dan inilah tanda bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia dari dosa dan mengalahkan dosa melalui kayu salib, ya, yang kita kenal dengan proto-evangelion, di mana Injil dalam nubuatan. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada Adam dan Hawa pada saat itu ketika mereka berdosa, Tuhan memakaikan kepada mereka baju dari domba, ya, di mana mereka menggunakan pakaian dari daun ara, sehingga Tuhan menggantikan pakaian mereka dengan pakaian kulit domba. Nah, ini simbol bahwa keselamatan mereka bukan karena usaha mereka dengan pakai pakaian dari kain, tetapi usaha Tuhan untuk memakaikan kepada mereka baju, jubah, sebagai simbolnya adalah kulit dari domba yang disembelih. Berarti kalau ada kulit domba yang dipakaikan menjadi pakaian mereka, berarti ada domba yang disembelih. Ini adalah satu simbol bahwa melalui pengorbanan seekor domba, maka keselamatan akan diberikan kepada mereka. Nah, hal ini menjadi praktek Adam dan Hawa dan Kain dan Habel untuk mengakui bahwa Tuhanlah yang akan menjadi korban bagi mereka. Dan itulah yang harusnya mereka lakukan. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 7, di sana menggambarkan Kain dan Habel, mereka membawa persembahan yang berbeda. Kain, dia membawa persembahan dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini artinya, kalau kita lihat dari ayat ini, Kain, dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi bukan yang Tuhan perintahkan. Kemudian Habel, dia membawa persembahan korban dengan tulus hati karena sesuai kehendak Tuhan, yaitu korban domba sebagai simbol bahwa Yesuslah yang akan menjadi apa? Juru selamat baginya. Nah, dua perbedaan ini menunjukkan bagaimana salah satu dari mereka, yaitu Kain, dia datang kepada Tuhan dengan usahanya. Dia ambil dari tanah, dia seorang petani. Tetapi yang Tuhan tidak kehendaki, sehingga persembahannya menjadi sia-sia, ditolak oleh Tuhan, dan Habel diterima oleh Tuhan. Jadi dalam hal ini kita melihat ada dua hal manusia datang kepada Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana mereka berusaha untuk datang kepada Tuhan dengan cara mereka, dengan usaha mereka. Tetapi yang satu adalah bagaimana cara Tuhan untuk datang kepada manusia. Dan Habel menunjukkan bagaimana cara Tuhan datang kepada manusia. Dan dia mengikuti cara seperti ini. Inilah pengorbanan yang menunjukkan Tuhan berkenan dan menunjukkan bahwa pengorbanan ini adalah menunjukkan janji Tuhan tentang Mesias yang akan datang. Tadi Kejadian 3 ayat 15. Dan ini menunjukkan pengorbanan yang dilakukan adalah satu nubuatan
tindakan Tuhan untuk penyelamatan melalui Kristus di Calvary. Jadi sikap Habel di dalam pengorbanan ini adalah dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia mengikuti akan petunjuk Tuhan dan dia tahu prinsip-prinsip penebusan yang benar. Sebagai seorang berdosa, dia butuh juru selamat, dan dengan kematian seekor domba menunjukkan bahwa ada korban pengganti baginya, bukan usahanya untuk selamat. Dan disinilah apa yang Habel lakukan ini menunjukkan bahwa dia punya iman dengan darah yang dikorbankan. Dia melihat Kristus yang akan dikorbankan di kayu salib. Itulah Mesias yang akan disalibkan di Golgota. Jadi pelajaran ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan menginginkan penurutan, kerendahan hati, hati yang dikorbankan, berbuat kebaikan, berbuat yang Allah kehendaki. Itulah pengorbanan yang sesungguhnya, dan dengan cara kita menuruti apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau datang kepada Tuhan, karena itu akan menjadi sia-sia ditolak oleh Tuhan. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Pendeta. Sangat jelas bahwa pengorbanan ini akan menjadi sia-sia bagi kita jika kita tidak mau menerima apa yang Tuhan arahkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke hari Senin yang akan dijelaskan oleh Pendeta Laya dengan judul Darah Lembu dan Kambing. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Moses. Darah lembu dan kambing. Manusia melanggar hukum Tuhan sehingga manusia ini jatuh ke dalam dosa. Pelanggaran hukum Tuhan itu punya konsekuensi. Konsekuensinya adalah mati. Jadi manusia jatuh ke dalam dosa, upahnya adalah mati untuk selama-lamanya. Tuhan mengasihi manusia itu. Lalu karena kasihnya kepada manusia, maka Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa itu. Dia ingin menyelamatkan dengan mengirimkan anaknya menjadi manusia, agar kehadiran anak yang menjadi manusia, lalu dia mengajar dan mati di atas kayu salib. Dengan demikian, manusia yang berdosa ini, yang seharusnya mati, tidak lagi mati. Kenapa? Karena konsekuensi dosa itu ditanggung oleh anaknya yang tunggal itu melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan di dalam pemahaman atau hikmatnya yang tidak bisa diselami oleh manusia telah menentukan waktu yang tepat kapan Yesus itu akan datang ke dunia ini lalu berkorban untuk manusia yang berdosa ini. Sementara ini belum jadi kenyataan, maka tentunya Tuhan ingin memperhatikan umat Tuhan yang percaya kepadanya sebelum kedatangan Yesus yang pertama, yaitu kelahirannya ke atas dunia ini. Maka disitulah Tuhan berfirman atau membuat satu konsep untuk menyelamatkan umat yang percaya kepadanya, sementara menantikan kelahiran Yesus di atas dunia ini, atau kematiannya di atas dunia ini. Jadi makanya adalah namanya ritual pengorbanan. Jadi Tuhan itu memerintahkan atau berfirman kepada umat-umatnya yang percaya kepadanya. Jadi kalau kamu percaya kepadaku, untuk menghapus dosamu, bawalah persembahan. Baik itu persembahan keselamatan seperti lembu atau kambing, supaya dosamu itu dihapuskan dan kamu akan memperoleh keselamatan. Pada saat Tuhan memerintahkan umat yang percaya kepadanya itu mempersembahkan
kambing atau domba atau lembu sebagai penghapus dosa mereka, ada pemikiran yang muncul dalam pemikiran manusia. Waduh, domba atau lembu disembelih, darahnya tercurah. Sangat kejam, sangat bengis, tidak adil. Pemikiran ini muncul di dalam orang-orang yang coba untuk memahami pengorbanan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada umat yang percaya kepadanya. Tetapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, ini bisa dipahami dengan baik. Kenapa? Karena lembu atau domba yang dikorbankan ini itu adalah lambang, hanya gambaran atau simbol. Wujud yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Ketika wujud yang sesungguhnya ini dikorbankan, yaitu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, memang benar-benar kita pahami Yesus itu mati bengis, tidak adil, dan sangat kejam. Sesuai dengan yang terjadi terhadap lembu, domba yang dikorbankan sebagai gambaran dari wujud yang asli pengorbanan Yesus Kristus. Jadi sangat kejam. Jadi pengertian itu harus, Tuhan itu bermaksud ingin menanamkan pengertian yang dalam kepada kita, bahwa pengorbanan anaknya, yaitu kematian anaknya di atas kayu salib itu sangat kejam, sangat bengis, memang tidak adil. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu ada di tahta surga bersama-sama dengan Bapaknya. Lalu dia merendahkan dirinya, turun sama seperti manusia. Dia menjadi manusia, dia mengajar manusia ini supaya manusia ini memiliki karakter yang sama seperti dia. Tetapi manusia yang dia ajar itu bukannya menerima apa yang diajarkan Yesus. Malahan mereka menyalibkan Yesus Kristus itu dan mati di atas kayu salib. Orang yang tidak berdosa, Tuhan yang tidak berdosa, dikorbankan untuk manusia yang melakukan kesalahan. Sangat tidak adil. Jadi wajarlah ketika mula-mula kita memiliki pengertian yang berbeda. Tetapi setelah kita melihat wujud dari pengorbanan Yesus itu, maka kita pahami, memang itu benar adanya. Karena hanya dengan pengorbanan Yesus inilah, maka manusia ini bisa selamat. Jadi proses ini, itulah yang disebut dengan ritual pengorbanan. Ritual pengorbanan ini, bagaimana caranya supaya kita bisa memahami ritual pengorbanan ini? Ada analogi yang saya mau gambarkan supaya kita bisa memahami. Kita mau mengadakan perjalanan dari Jakarta ke Bali. Pada saat kita mau mengadakan perjalanan dari Jakarta ke Bali, kita ingin naik pesawat. Kalau kita ingin naik pesawat, kita mau beli tiket pesawat itu. Setelah kita dapatkan ini tiket pesawat, maka tiket itu menjadi kita pegang. Pada saat tiket itu berada di tangan kita, kita tidak bisa langsung mendapatkan perjalanan nyata. Apapun yang kita lakukan terhadap tiket ini, baik itu kita masukkan ke kantong atau kita duduk di atas tiket itu, maka kita tidak akan pernah merasakan perjalanan nyata. Lalu kita baca tiket ini, tertera saya naik pesawat ini pukul sekian hari ini. Lalu kita datang ke bandara. Setelah kita datang ke bandara, kita naik pesawat sesuai dengan petunjuk tiket tersebut. Setelah kita naik pesawat, barulah kita mendapatkan perjalanan nyata dari Jakarta ke Bali. Setelah kita mendapatkan perjalanan nyata itu, tiket ini tidak lagi ada artinya sama sekali. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan perjalanan nyata. Tiket ini hanya jaminan yang diberikan kepada kita bahwa kita akan mendapatkan perjalanan yang nyata itu. Demikianlah salah satu analogi yang membawa kita untuk mengerti ritual pengorbanan ini. Jadi domba atau lembu yang dipersembahkan itu hanya gambaran, ibarat tiket tadi. Gambaran yang akan mengantarkan kita ke wujud nyata yang sesungguhnya, yaitu pengorbanan
Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi semua yang dilakukan ritual, baik itu darah atau lembu itu, kambing itu hanya gambaran dari pengorbanan Yesus Kristus. Dan memang itu benar, karena di dalam Ibrani 10, Tuhan katakan bahwa firman yang berkata, Tuhan tidak berkenan terhadap darah lembu atau darah domba. Darah itu tidak bisa menghapus dosa. Darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Jadi darah binatang yang tercurah itu hanya lambang dari darah Yesus yang akan tercurah di atas kayu salib. Jadi darah Yesuslah yang sesungguhnya yang tercurah di atas kayu salib itu yang akan bisa menyelamatkan manusia. Jadi darah, kenapa harus darah? Karena darah itu di dalamnya ada nyawa sesuai dengan Imamat 17 ayat 11. Jadi darah itu nyawa. Jadi darah itulah yang dicurahkan. Jadi darah lembu yang dicurahkan diimani oleh orang-orang yang percaya sebelum kedatangan Yesus yang pertama, diimani bahwa itu adalah wujud dari darah Yesus Kristus. Setelah darah Yesus Kristus tercurah sebagai wujud yang aslinya, maka tidak lagi berlaku darah domba dan darah lembu yang dipersembahkan itu. Tidak perlu lagi kita membawa domba, tidak perlu lagi kita membawa lembu untuk kita korbankan supaya kita memperoleh keselamatan. Jadi dari sini kita bisa memahami konsep pengorbanan itu. Nanti kita akan lebih memahami lebih dalam lagi di pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi sangat jelas di poin hari Senin, darah lembu dan kambing merupakan simbol yang menunjukkan kepada pengorbanan pendamaian anak domba Allah atau Yesus Kristus itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke hari Selasa yang akan dijelaskan oleh Pendeta Nofri dengan judul Domba Paskah. Apa ini Domba Paskah? Baik. Mari kita lihat dulu arti Paskah ya. Karena tadi sudah dijelaskan tentang domba. Paskah ini adalah peristiwa ketika orang Israel keluar dari Mesir dan mereka harus menyembelih seekor domba, kemudian darahnya mereka harus taruh di ambang pintu, ya, supaya simbol bahwa mereka diselamatkan oleh Tuhan dan malaikat maut tidak akan membinasakan anak sulung mereka, sehingga mereka terselamatkan. Dan dari peristiwa ini mereka keluar dari Mesir. Mesir menjadi simbol perhambaan dosa. Mereka menjadi budak di sana dan Tuhan mengeluarkan mereka dari sana. Mereka tidak dapat keluar dengan cara mereka sendiri. Hanya Tuhan yang dapat lakukan. Tetapi sebelum mereka keluar, mereka harus menyembelih seekor domba berusia 1 tahun, jantan, dan harus sempurna. Itu adalah melambangkan Yesus itu sendiri yang sempurna dan darahnya lah yang menggantikan kematian kita, ya, darah yang sempurna itu sebagai korban penebus bagi kita. Nah, inilah Paskah. Sehingga ketika mereka sudah tiba di Kanaan, Tuhan mengingatkan mereka untuk terus memperingati Paskah ini setiap tahun. Di mana di hari Paskah itu mereka harus menyembelih domba dengan syarat yang sama ketika mereka keluar dari Mesir, domba yang tidak bercacat, domba 1 tahun, dan mereka sembelih itu di waktu senja. Dan mereka makan cepat-cepat. Mereka punya pakaian khusus. Itu melambangkan mereka bersegera untuk keluar dari perhambaan dosa. Dan melalui domba ini mereka diselamatkan, ditebus dari dosa. Mereka tidak dibinasakan. Nah, itu Paskah. Dan peristiwa ini adalah pengulangan sebenarnya, karena mereka sudah lama tidak mempraktikkan ini. Mereka sudah lupa tentang juru selamat mereka. Mereka sudah lupa tentang Tuhan mereka. Mereka sudah ratusan tahun di situ, bahkan sudah menjadi budak, dan mereka hidup seperti orang Mesir yang menyembah berhala. Kita ingat mereka menyembah patung
dari emas, patung lembu, ya, karena itu menjadi dewanya orang Mesir. Dan mereka katakan, inilah Elohim kami, inilah Yahweh mereka. Walaupun mereka sebut itu Allahnya yang Musa perkenalkan kepada mereka, tetapi mereka mau lihat bentuk sapinya. Itulah sudah menjadi mindset mereka, itulah Tuhan mereka yang mereka sembah. Nah, Tuhan sekarang mengajar mereka, bukan itu. Domba ini yang kalian harus persembahkan. Itulah yang akan menyelamatkan, simbol Yesus yang akan menyelamatkan kalian. Tadi sudah dijelaskan Pendeta Waris bagaimana darah domba itu adalah darah Yesus yang akan dikorbankan di salib untuk mereka. Dan itu adalah pengulangan pada waktu Adam dan Hawa mempersembahkan korban. Pengulangan ketika Habel mempersembahkan korban hewan, domba, sebagai persembahan untuk keselamatan baginya, yang Tuhan akan lakukan baginya. Ya, itulah Paskah, dan itulah domba yang menjadi inti dari perayaan Paskah ini, ya, penyembelihan seekor domba yang sempurna yang akan menjadi Yesus, yang akan, ini adalah type, ya, hanya sebuah simbol, dan nanti akan digenapi, ya, anti-type, yaitu simbolnya sudah datang, yaitu aslinya adalah Yesus di kayu salib. Nah, kalau kita lihat di dalam beberapa ayat yang menggambarkan tentang Paskah ini, di mana contoh di dalam Yesaya pasal 53 ayat 7 dan 8, di sana menggambarkan Yesus, ya, yang memikul kejahatan kita, ya. Dia dianiaya, dia ditindas. Ini adalah simbol, gambaran bagaimana Yesaya menggambarkan seperti seekor anak domba yang dibawa kemana? Ke pembantaian. Dia ditindas, dianiaya, tetapi dia tidak apa? Melawan. Dan Yesus pada waktu dia dibawa ke penyalipan, itulah yang terjadi, ya. Dia benar-benar disiksa, dianiaya. Tadi digambarkan bagaimana seekor binatang itu, ya, tentu pada waktu disembelih itu mengerikan sekali. Saya tidak tahan melihat kalau ada upacara-upacara mereka buat pengorbanan di hari-hari tertentu di setiap tahun. Saya nggak tega melihat seekor sapi disembelih, seekor domba disembelih, kambing disembelih. Itu mengerikan sekali, saudara-saudara. Dan itulah yang terjadi, dilakukan kepada Yesus. Gambaran Yesaya tentang domba Paskah itu. Dan Yesuslah yang digambarkan dalam gambaran ini. Kemudian di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 juga menggambarkan bagaimana anak domba Paskah telah disembelih. Ya, jadi Paulus menggambarkan Yesus yang sudah disembelih. Kalau Yesaya dia menubuatkan tentang anak domba yang akan disembelih. Kemudian Paulus menunjukkan apa yang dilambangkan, apa yang dinubuatkan dalam Yesaya itu telah terjadi, dan itulah Yesus Kristus yang disembelih. Kemudian Yohanes melihat dalam penglihatan di dalam Wahyu pasal 5:6, dia melihat ada anak domba yang disembelih pada waktu dia melihat Yesus. Oh, seperti anak domba yang disembelih. Jadi Yohanes dibawa ke Ka'bah suci, Ka'bah surga, dan dia melihat Yesus sebagai anak domba yang disembelih. Jadi benar dari semua ayat-ayat ini, baik nubuatan dan yang dilihat, semua merujuk kepada Yesuslah anak domba Paskah tersebut, karena hanya melalui darah Yesus kita mendapatkan keselamatan. Tidak ada cara lain. Ya. Kalaupun ada cara lain yang Allah mau menyelamatkan kita, Allah akan lakukan. Kalau ada cara lain. Tetapi tidak ada. Hanyalah melalui anak domba. Kenapa? Karena makhluk lain tidak dapat menggantikan keselamatan kita. Makhluk lain yang suci pun tidak dapat. Malaikat. Karena semua ciptaan. Kenapa? Karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Karena hukum yang kita langgar ini, sehingga Allah harus menebus kita dengan cara
dirinya sendiri yang suci, karena yang lain adalah ciptaan. Dialah yang akan sanggup menyelamatkan kita. Nah, untuk itulah maka karena kita yang berdosa ini perlu juru selamat. Adam sudah gagal, dia adalah makhluk sempurna yang Tuhan ciptakan, tetapi dia berdosa. Tetapi Allah penuh belas kasihan dalam 1 Korintus 15 ayat 45 berkata bahwa manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir akan menjadi roh yang menghidupkan. Jadi ini menunjukkan bahwa melalui Yesus kita yang sudah berdosa oleh karena Adam berdosa, dan kita hidup di dalam dunia yang sudah berdosa ini. Ya. Kita tidak mewarisi dosa Adam, tapi kita hidup di dalam dunia yang sudah berdosa oleh karena dosa yang sudah jatuh ke dalam dunia. Tetapi belas kasihan Tuhan melalui Adam yang kedua, Yesus. Ketika kita beriman kepada Yesus, maka kita pun boleh memperoleh roh kehidupan yang Yesus berikan melalui darahnya yang suci itu. Jadi Yesus layak menjadi juru selamat karena dia yang menjadi domba Paskah, dan dia telah genapi itu di dalam kehidupannya pada waktu dia datang ke dunia ini. Kemudian melalui pengorbanan Yesus, kita semua boleh memperoleh jaminan keselamatan. Betapa mahalnya nilai keselamatan itu. Karena harganya adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi domba Paskah bagi saudara. Biarlah kita lebih mencintai Yesus, lebih mengasihi Yesus karena pengorbanan untuk kita yang berdosa ini, sehingga kita boleh diselamatkan melalui pengorbanan Allah itu sendiri. Tuhan memberkati. Oke, baik. Terima kasih Pendeta. Jadi sangat jelas ini adalah lanjutan yang mengenai tadi tentang pengorbanan di darah lembu dan kambing yang semuanya melambangkan Yesus itu sendiri. Sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Pengorbanan-pengorbanan ini muncul di Bait Suci. Paling sering muncul di Bait Suci di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Untuk itu, kita akan mendengarkan penjelasan dari Pendeta Laya dengan judul Yesus di Bait Suci. Ya, terima kasih Moses. Yesus di Bait Suci. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, Dia ciptakan sempurna, dan manusia itu berinteraksi penuh dengan sukacita, bahagia bersama dengan Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa karena melanggar hukum Tuhan. Akhirnya hubungan itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi hubungan seperti mula-mula. Ada hubungan kebahagiaan, sukacita, di mana manusia itu bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan. Hubungan ini hilang. Tuhan menginginkan agar hubungan ini kembali lagi. Tuhan menyayangi manusia. Dia ingin agar hubungan yang pernah dirasakan oleh manusia itu ketika mereka ada di Taman Eden kembali dirasakan oleh manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Tetapi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat membenci kefasikan. Tuhan itu sangat suci. Tidak bisa bertemu dengan manusia yang berdosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang hidup di dalam kefasikan. Kalau bertemu, maka manusia ini akan musnah. Maka Tuhan dengan hikmat yang tak terbatas itu membuat konsep atau sistem supaya manusia ini bisa selamat. Salah satunya yaitu melalui sistem Bait Suci. Pertama kali Tuhan kenalkan Bait Suci itu kepada Musa, Bait Suci yang berpindah-pindah ya di padang belantara. Ketika orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Lalu habis itu ada Bait Suci yang menetap yang dibangun oleh Salomo. Dan
berikutnya ada lagi bait suci yang kedua yang dibangun oleh Israel di bawah pemerintahan gubernur Zerubabel, yaitu bait suci yang kedua. Tujuannya hanya satu, yaitu supaya manusia itu memahami dan mengerti bahwa suatu saat nanti Yesus akan dikorbankan. Bait suci ini kan ada korban yang dibawa sebagai korban penebus salah, korban-korban ucapan syukur. Korban-korban ini dibawa ke bait suci. Tujuannya supaya manusia ini bisa memperoleh keselamatan. Itulah bait suci. Lalu supaya kita bisa mengerti dan memahami, ada satu hal yang ditulis oleh Hagai. Ketika dia tulis di dalam Hagai 2 ayat 10, dia katakan begini, bait suci yang pertama, bait suci yang kedua lebih mulia dibandingkan bait suci yang pertama. Kalau kita pelajari secara singkat bait suci ini, kita akan berpikir kenapa ya bait suci yang kedua itu lebih mulia. Ini sekaligus memberikan pengertian yang lebih luas kepada kita semua bait suci, dan juga nantinya akan mengerti ke depannya bait suci ini fungsinya untuk apa. Apa sih tujuan Tuhan memberikan bait suci. Jadi kalau bait suci yang pertama itu, ketika Tuhan membangun bait suci yang pertama, yang dibangun oleh Salomo, ya, bukan bait suci di padang gurun yang didirikan oleh Musa, tetapi bait suci yang menetap yang pertama sekali dibangun oleh Salomo. Bait suci ini pada saat dibangun, lalu pada saat imam-imam mau melayani di sana, pelayanan mereka terganggu. Kenapa? Karena bait suci ini dipenuhi dengan kemuliaan Shekinah, yaitu Shekinah ini yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, yang menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kemuliaannya itu memenuhi bait suci itu, menandakan kehadiran Tuhan secara nyata yang memimpin bangsa Israel di dalam kehidupan mereka di atas dunia ini. Lalu ketika kita belajar lagi bait suci yang kedua, ini kan bait suci yang pertama sudah dirubuhkan, lalu bait suci yang kedua dibangun kembali oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Zerubabel. Dibangunlah ini. Pada saat dibangun bait suci yang kedua ini, bait suci yang kedua ini tidak ada lagi kemuliaan seperti yang dirasakan pada saat kemuliaan yang hadir di bait suci yang pertama. Ditambah lagi, memang tabut perjanjian itu disembunyikan oleh Yeremia. Dan bukan hanya itu saja, itu memang jadi tidak kurang dekat dengan Tuhan, karena sepertinya tidak ada kehadiran Tuhan. Shekinah, kemuliaan Shekinah itu memenuhi ruangan itu. Tapi kenapa seolah-olah lebih mulia yang kedua? Ini kenapa begitu? Karena yang kedua, di mana yang kedua ini Yesus secara nyata datang ketika bait suci yang kedua ini masih ada di atas dunia ini. Pada saat Yesus mau dikorbankan di atas kayu salib, di dalam Markus 15 ayat 38, bait suci, tirai pemisah bilik yang maha suci dengan bilik yang suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah, menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus menggantikan semua sistem bait suci yang selama ini dijalankan oleh bangsa Israel. Dengan kata lain, tipe dan antitipe itu bertemu. Jadi tipenya tadi itu adalah pengorbanan yang terjadi sebelumnya. Sekarang antitipenya itu yaitu Yesus Kristus telah menjadi wujud nyata dari simbol-simbol yang dilakukan di dalam bait suci ini. Dari situ kita lihat bahwa bait suci yang kedua ini lebih mulia. Kenapa lebih mulia? Karena wujud yang sesungguhnya itu dinyatakan di bait suci yang kedua. Dengan kata lain, dari sini kita juga dapat mengerti dan memahami bahwa
bait suci ini sangat erat hubungannya dengan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang dilakukan, upacara-upacara yang diadakan dalam sistem bait suci, itu semuanya melambangkan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Jadi tidak heran ketika Yesus ada di atas dunia ini, dikatakan inilah Yesus Kristus. Yesus, Alkitab katakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus hadir dalam wujud yang sesungguhnya, di mana Tuhan telah merencanakan dari semula untuk menyelamatkan manusia, yaitu kelahiran Yesus di atas dunia ini. Dan kehadiran Yesus Kristus itu benar-benar menjadi wujud atau harapan nyata dari manusia yang berdosa, bahwa manusia yang berdosa ini akan memperoleh keselamatan. Pencipta alam semesta merendahkan diri tidak hanya untuk hidup di antara kita, tetapi juga mati untuk kita. Dengan demikian kita memahami bahwa pencipta itu yang yaitu Yesus Kristus, dengan datangnya ke atas dunia, lalu dengan matinya dia memenuhi semua konsep simbol-simbol yang diadakan di bait suci ini, dan sekaligus menunjukkan bahwa manusia yang berdosa, manusia atau kita semuanya memperoleh keselamatan atas pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi sangat jelas bahwa bait suci yang di Perjanjian Lama semua merupakan simbol dari Yesus itu sendiri. Setiap perabotan dan setiap upacara menggambarkan Yesus sendiri. Selanjutnya, di bagian terakhir, kita akan mendengarkan penjelasan dari Pendeta Nofri mengenai sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Baik, luar biasa ya pelajaran ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Tawaris bagaimana Yesus di bait suci ini, dan sungguh luar biasa pengorbanan Yesus ya bagi kita semua, dan bagaimana gambaran bait suci itu melambangkan semua sistem upacara di bait suci itu melambangkan satu, yaitu Yesus Kristus yang akan menebus kita dari dosa. Dan di dalam penglihatan oleh Nabi Yesaya, Yeskiel maupun Yohanes yang diangkat dalam pelajaran hari Kamis ini, ya, bagaimana mereka dibawa Tuhan ke bait suci surgawi, ya. Dan pada waktu mereka berada di bait suci surgawi, mereka melihat sesuatu yang sangat mempesona, yang sungguh luar biasa. Saya juga bisa bayangkan ya kalau kita yang ada di surga waktu itu ya, melihat keagungan ya bait suci itu. Mereka ketiga nabi ini ya yang dicatat dalam Yeskiel 1:26, Yesaya 6 ayat 1 sampai 5, Wahyu 4 dan 5. Mereka menggambarkan situasi yang mirip ya, di mana mereka berada di bait suci surga dan mereka melihat bagaimana makhluk-makhluk suci di sana. Malaikat-malaikat, dan ada malaikat kerubium, ada serafim di sana yang memiliki 6 sayap. Seringkali kita hanya tahu malaikat berapa sayap? 2 ya, untuk digunakan simbol mereka terbang kecepatan. Tetapi ini ada 6 sayap. Dan mereka punya wajah yang sangat unik kelihatannya. Kemudian sayap ini, oleh karena mereka menghadap ke tahta Allah, ya, karena ini gambaran malaikat yang berjaga, ya, mereka malaikat yang ada di sisi Allah, menunjukkan kemuliaan surga. Tadi pendeta sudah jelaskan tentang Sakinah, ya, ketika Sakinah hadir di dalam Ka'bah waktu Salomo mendedikasi, itu imam-imam tak dapat melakukan apa? Penyembahan. Kenapa? Karena cahaya Sakinah itu memenuhi seluruh ruangan. Nggak bisa orang apa? Memandang kemuliaan cahaya itu.
cahaya surga, cahaya Tuhan. Dan itulah yang dipandang oleh para malaikat ini. Sehingga mereka menutup, dua sayap itu menutup wajah mereka oleh karena kemuliaan Tuhan. Kemudian dua sayap menutup kaki mereka. Dan dua sayap dipakai untuk apa? Terbang. Ya. Berarti mereka seakan-akan melayang. Karena digambarkan untuk melayang, untuk terbang dua sayap itu. Ini menunjukkan satu kemuliaan. Ya. Ketika tahta surga ada kemuliaan Shekinah di sana. Dan serafim, kerubim ini dengan rupa yang sangat aneh, unik. Sedang menghadap kepada tahta Allah dengan keadaan yang penuh hormat, penuh penyembahan. Dan bagaimana Wahyu 4 dan 5 ini adalah melambangkan penyembahan di sorga. Ya, para tua-tua, 24 tua-tua ini mereka meletakkan mahkota mereka di lantai, di bawah. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka menyanyi puji-pujian. Ya. Dan disinilah menggambarkan bagaimana suasana surga itu yang begitu mulia, begitu mempesona, dan begitu agung. Nah, di dalam gambaran ini, ketiga nabi menggambarkan, kemudian ada satu gambaran juga yang dramatis yang terjadi di satu sisi, bagaimana Yesaya 6 ayat 5, pada waktu Nabi Yesaya melihat peristiwa, wah, dia katakan, aduh, celaka saya. Di dalam gambaran yang begitu kudus, dia sekarang melihat dirinya yang begitu berdosa. Aduh, nggak layak saya berada di sini. Bayangkan saudara-saudara, suasana di situ dengan para tua-tua, para malaikat dengan malaikat serafim dan kerubim itu begitu kudus, sakral, solemn, mempesona. Siapalah kita ini manusia yang penuh dosa ini? Dan dia merasa dia sangat berdosa. Yang mungkin kalau dia tidak dekat dengan tahta Allah, Ka'bah, dia merasa dia sudah benar. Ya, dia merasa sudah cukup layak dengan sebagai seorang Israel mempersembahkan domba, korban, bakaran, ya, secara harafiah, secara simbol. Tetapi ketika dia dibawa ke tahta surga, dia malah merasa bahwa, oh, tidak layak saya ini. Perbuatan saya pun apa semua yang saya lakukan. Saya ini najis bibir. Saya ini apa? Orang berdosa. Saya tidak layak Tuhan. Cilaka saya, bisa mati, binasa. Memang benar. Dalam keberdosaan kita ini, ketika kita melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kemuliaan Tuhan itu tidak dibatasi, yang Shekinah itu mati semua itu orang-orang di Ka'bah Salomo itu. Tapi Tuhan membatasi. Supaya mereka tetap bisa melihat kemuliaan itu. Tapi mereka tidak tahan dengan cahaya itu. Ya. Kita akan binasa karena satu dosa yang kita lakukan. Satu dosa. Sehingga kita tidak akan bisa melihat tahta surga itu. Saudara-saudara. Nah, bagaimana caranya kita bisa ke surga kalau begitu? Ya. Ada orang yang penuh dengan pede, dia sudah berbuat kebaikan, dia sudah sumbang sana, sumbang sini, dia aktif melayani Tuhan, dia bawa korban, persembahan dan sebagainya, ya. Dan dia sudah merasa layak. Ya, seperti Kain, ya, ada kesombongan, dia tidak mau merendahkan diri, dia tidak berbuat kebaikan yang Tuhan perintahkan, dia tidak hatinya tidak benar-benar serahkan kepada. Tapi agamanya hanya berupa apa? Luaran, ya, tidak hati yang sesungguhnya. Dan itu pun kita, karena kasih karunia Tuhan pun kita bisa dilayakkan, bukan karena usaha kita. Itu semua karena perbuatan Tuhan. Jadi ketika Yesaya dan Yohanes datang ke hadapan Tuhan, tahta Tuhan dibawa ke sana, Yohanes pun menangis, saudara-saudara. Dan dia merasa, wah, tragis, ya. Siapa yang akan layak masuk ke sorga ini? Nggak ada. Siapa yang layak membuka gulungan kitab ini, ya, untuk melayakkan kita manusia ini supaya dapat diterima oleh Allah? Tidak ada. Tetapi di saat penglihatan itulah mereka melihat, ya,
di Yohanes melihat Wahyu 5 ayat 12. Ada anak domba yang disembelih. Muncullah anak domba itu. Dan disitulah Yohanes melihat bahwa hanya melalui anak domba inilah kita dapat layak masuk surga. Berada di Ka'bah suci Allah. Karena imam besar pun yang masuk ke bilik maha suci itu, ya, kalau kita lihat Imamat pasal 16, mereka tidak boleh sembarangan. Ya. Harus melakukan upacara dulu, penebusan dosa mereka dulu. Kemudian mereka lakukan dulu pengorbanan, setelah itu pengorbanan kepada bangsa Israel. Baru mereka bisa melakukan masuk ke dalam bilik maha suci. Saudara, disitulah menunjukkan bahwa hanya melalui darah anak domba sehingga kita dapat diselamatkan. Tidak ada cara lain. Kita orang berdosa tidak bisa masuk ke sorga, tidak bisa. Karena ada dosa di kita. Kita harus dibinasakan dengan dosa itu. Tidak bisa. Tetapi melalui darah anak domba yang dicurahkan kepada kita dan kita menerima darah itu. Oleh karena belas kasihan juga Kristus sehingga kita bisa masuk surga. Jadi tidak ada yang boleh menyombongkan keselamatan itu. Tidak ada yang boleh membanggakan diri dengan keselamatan. Tidak ada. Kita ini kain fana. Semua hanya karena jasa Kristus. Kita boleh berada di sorga. Dan semua tuduhan setan tentang Tuhan egois, Tuhan jahat, Tuhan hukumnya tidak benar. Semua terbantahkan dengan melihat darah anak domba itu. Tuduhan iblis tidak benar. Karena Allah sendiri mati untuk dosa yang sudah dibuat oleh manusia. Dan salib itu menunjukkan dua hal. Darah anak domba itu menunjukkan dua hal. Pertama, betapa Allah mengasihi saudara dan saya yang berdosa. Kita memerlukan salib. Kita memerlukan darah anak domba itu. Kita semua. Yang kedua, betapa kita sangat berdosa. Sehingga hanya melalui darah anak domba kita dapat diselamatkan. Inilah sebabnya dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan kita sebagai manusia, kemudian dia menciptakan lagi kita baru. Menjadi manusia yang dibenarkan baru lagi untuk bisa masuk ke surga. Tanpa kita diciptakan baru oleh Allah, kita tidak layak. Kita membutuhkan juru selamat. Kita membutuhkan pencipta yang dapat menciptakan kita dari berdosa menjadi orang yang dibenarkan untuk masuk dalam kerajaan surga melalui darah anak domba, melalui pengorbanan Kristus untuk kita. Inilah pelajaran kita saat ini. Oke, baik. Terima kasih pendeta. Pelajaran kita sangat dalam dan sangat jelas mengenai simbol dari bait suci dan banyak hal yang sudah kita pelajari bahwa ini semua merujuk kepada Yesus. Untuk itu, semua itu akan disimpulkan secara sederhana yang akan dibawakan oleh pendeta Laya. Ya, terima kasih. Memahami pengorbanan dari penjelasan hari Minggu sampai Kamis, kita pasti sudah bisa memahami pengorbanan. Bahwa pengorbanan itu tujuannya adalah supaya kita ini bisa memperoleh keselamatan. Kita ini sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan menolong kita dengan membuat korban. Supaya manusia ini memperoleh keselamatan. Tentunya di dalam pelajaran kita untuk membawa korban itu, konsep korban dari awal itu, apabila kita mau membawa korban kepada Tuhan, bawalah korban sesuai dengan perintah Tuhan. Supaya korban yang kita bawa itu tidaklah sia-sia. Demikian juga seterusnya dalam kehidupan kita. Harus mengikuti semua aturan yang telah Tuhan tetapkan untuk kita ikuti. Lalu ada berikutnya mengenai darah yang tertumpah
darah lembu yang tertumpah, darah domba yang tertumpah. Itu semuanya melambangkan darah Yesus yang akan tertumpah di atas kayu salib. Korbannya yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Lalu berikutnya kalau kita belajar mengenai bait suci, sistem bait suci, itu semuanya menggambarkan pelayanan Yesus untuk menyelamatkan kita, pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita. Lalu kalau kita belajar mengenai domba Paskah, itu semuanya juga melambangkan Yesus Kristus. Domba Paskah itu hanya simbol nanti wujud yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Lalu pendeta Fata tadi sudah menjelaskan kepada kita kemuliaan surga itu, betapa mulianya melalui penglihatan Yohanes, Yeskiel, Yesaya, mereka melihat bahwa surga itu begitu mulia. Tuhan itu sangat teratur. Tidak ada kata-kata manusia yang bisa menggambarkan kemuliaan Tuhan itu. Hanya melalui kata-kata manusia seperti Yohanes, Yeskiel, Yesaya menggambarkan secara sederhana tentang kemuliaan Tuhan itu. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu sangat mulia. Lalu kita yang sudah jatuh ke dalam dosa itu begitu rendah, maka manusia yang berdosa ini tidak bisa masuk ke dalam kemuliaan Tuhan itu karena sudah terlalu jauh jatuh, sudah berdosa. Dalam penglihatan itu, hanya darah Yesus Kristuslah yang bisa membawa manusia itu masuk kembali ke dalam kemuliaan Tuhan itu. Kenapa? Karena darah Yesus itu sangat mulia. Kalau kita perhatikan, manusia itu melanggar hukum Tuhan. Ketika melanggar hukum Tuhan, maka manusia itu mati. Hukum Tuhan itu suci, sama sucinya dengan Tuhan. Jadi pelanggaran yang dilakukan oleh manusia ini tidak bisa ditebus oleh manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusia itu terlalu jauh. Jadi tuntutan hukum yang suci ini hanya bisa dipenuhi oleh oknum kealahan yang suci itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus dengan kemuliaan sama dengan Tuhan, Allah Bapanya di sorga, turun ke dunia ini menjadi sama seperti manusia, lalu melakukan segala sesuatu di atas dunia ini tanpa melakukan dosa. Lalu dia mati di atas kayu salib. Sehingga darah yang suci itu tertumpah. Dan darah yang suci inilah yang bisa memenuhi tuntutan hukum yang suci. Sehingga manusia yang sudah jatuh jauh ke dalam dosa ini bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi dari sini kita bisa memahami pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu begitu mulia, tidak ada tandingnya. Pendeta Fata tadi katakan, kalau seandainya ada cara lain selain dari mengorbankan anaknya, maka Tuhan akan lakukan itu untuk menyelamatkan kita. Tetapi tidak ada, karena hanya Yesus Kristuslah yang pantas, yang berkenan terhadap kemuliaan surga yang sudah digambarkan tadi, yang bisa menerima pengorbanan, yang bisa menerima konsekuensi dari hukum yang suci ini, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Yesus Kristuslah satu-satunya yang bisa menolong kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mulai sekarang bergantunglah sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Jadikanlah Yesus yang pertama dalam kehidupan. Semua pengorbanan Yesus, cerita tentang Yesus itu renungkan setiap harinya, karena hanya itulah yang akan membawa kamu, membawa kita semuanya semakin dekat kepada Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih pendeta. Pada saat ini kita akan doa berkat yang akan dipimpin oleh pendeta Nofri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami boleh memahami pengorbanan-Mu. Tidak ada cara lain kami untuk diselamatkan selain menerima Engkau sebagai juru selamat
pribadi kami menerima Engkau sebagai domba yang telah disembelih, mengorbankan nyawamu, menumpahkan darahmu untuk kami yang tidak layak, kami yang harusnya binasa, kami najis, pikiran kami jahat, perbuatan kami berdosa, kami tidak layak untuk berada di sorga. Kami hanya dapat bergantung pada darahmu, tapi kami hanya dapat bersandar pada jasa kematianmu di salib Tuhan. Betapa mahalnya kematianmu, betapa berharganya, bernilainya kematianmu bagi kami Tuhan. Biarlah, sadarkanlah kami saat ini. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memahami lebih dalam lagi dengan pengertian, dengan hikmat dari sorga akan makna pengorbanan Yesus bagi kami pribadi. Sehingga lebih hari kami lebih dekat dengan Yesus. Lebih hari lebih mengenal Yesus, lebih mencintai Yesus, dan hidup lebih berkenan dan seturut dan kehendak Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan kehendaki, agar kami yang mengasihi Yesus menuruti perintah-perintah Tuhan. Agar pada waktu Yesus datang kedua kali, kami didapati orang-orang yang beriman. Diberkatilah saudara-saudara yang mempelajari, mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berjanji, kitalah orang-orang yang paling berbahagia apabila kita mendengar, menuruti, dan melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu bagi kami. Kami serahkan seluruh hati pikiran hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat, Penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini akan terus berkembang mengenai pelajaran-pelajaran dan konten-konten berikutnya. Dan tetap semangat untuk belajar Alkitab dan Sekolah Sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.